Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sudahkah beristighfar hari ini? Tentu sudah kan ya? Minimal selesai sholat, zikir yang pertama kali kita baca adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan ketika kita menyadari sebuah kekhilafan, kesalahan kita lakukan, biasanya refleks secara otomatis kita akan lantunkan istighfar. Astagfirullah, kok aku tadi berkata-kata gak pantas ya. Astagfirullahaladzim, kok aku tadi bersikap seperti itu ya, mungkin mengecewakan, mungkin menyinggung perasaan orang lain, menyakiti orang lain, dan seterusnya. Nah, teman-teman, istighfar ini sebuah kalimat yang ringan untuk kita ucapkan, tapi sungguh dahsyat manfaatnya. Maka tidak ada salahnya ketika kita membiasakan diri memperbanyak istighfar. Sebagaimana dalam kisah yang sangat masyhur, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan-pertolongan dengan istighfar yang dilantunkan. Jadi istighfar itu bisa menjadi penyebab Allah memberikan pertolongan kepada kita. Suatu hari Syekh Hasan Al-Basri didatangi oleh para tetamu. Tamu yang pertama mengeluhkan permasalahannya. Wahai Syekh, saya ini hidupnya rekoso terus Syekh. Dari kecil hingga sebesar ini belum pernah hidup enak. Kayaknya Allah itu mentakdirkan saya menjadi orang yang paling rekoso di dunia ini, paling sengsara begitu. Syekh, tolong doakan saya, beri saya resep Syekh, biar saya bisa keluar dari kefakiran ini. Lalu Syekh Hasan Al-Basri menasihati orang tersebut, perbanyaklah istighfar. Orang tersebut disuruh memperbanyak istighfar. Orang ini masih penasaran sebenarnya, masa cuma istighfar sih? Lalu bertanya lagi, ya Syekh, masa hanya istighfar, ada nggak yang lainnya? Sudah, coba itu dulu saja, kata Syekh Hasan Al-Basri. Orang ini pulang, lalu datang lagi tamu yang kedua, mengeluhkan permasalahannya. Wahai Syekh, kami ini menikah sudah lama, tetapi kami belum juga diberi keturunan. Tolong doakan kami, beri kami nasihat Syekh, agar Allah itu segera memberikan keturunan kepada kami. Syekh Hasan Al-Basri memberikan nasihat yang sama. Istighfarlah, perbanyaklah istighfarmu. Kemudian tamu yang kedua ini pulang. Datang lagi tamu yang ketiga, mengeluhkan permasalahannya. Wahai Syekh, kami ini sedang mengalami kesulitan. Kami mengalami masa paceklik, kekeringan, perkebunan dan pertanian kami tidak menghasilkan apa-apa Syekh. Tolong doakan kami dan nasihati kami agar Allah memberikan rizkinya kepada kami dan mengeluarkan kami dari kesulitan-kesulitan ini. Kemudian Syekh Hasan Al-Basri pun juga menasihati dengan nasihat yang sama. Istighfarlah, perbanyaklah istighfarmu. Kemudian setelah tamu-tamunya tadi pulang, seorang murid beliau penasaran. Wahai Syekh, kalau dokter didatangi pasien, penyakitnya beda-beda, biasanya resepnya itu juga beda. Tapi kok jenengan setiap orang yang datang resepnya sama, disuruh istighfar. Beneran apa enggak ini Syekh? Kemudian Syekh Hasan Al-Basri menasihati muridnya. Wahai muridku, tidakkah kamu beriman kepada firman Allah dalam surah Nuh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi di dalam surah Nuh tadi diperintahkan kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dosa-dosa kita, memohon ampun kepada Allah. Setelah itu Allah akan memberikan pertolongan-pertolongannya dari segala penjuru atas semua permasalahanmu. Yang pertama, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan dari langit hujan yang lebat dan menyuburkan. Jadi nggak ada salahnya ketika saya tadi menyarankan kepada
tamu yang datang dengan permasalahan kekeringan itu untuk memperbanyak istighfarnya. Bisa jadi ujian itu diberikan oleh Allah kepada kaum tersebut karena masih banyak dosa-dosa yang menghalangi Allah memberikan kenikmatan hujan. Lalu yang kedua, wa yumdidukum bi amwali wa banina, dan Allah akan menambahkan untukmu harta dan juga anak keturunan. Nah, pas kan dengan permasalahan tamu tadi, yang pertama tadi ingin keluar dari kefakirannya, mungkin Allah belum memberikan kesejahteraan karena masih ada penghalang kemaksiatan dan dosa-dosanya. Maka dengan istighfar itu Allah akan memberikan pertolongan. Lalu tamu yang tadi mengeluhkan permasalahan keturunan juga sama. Bisa jadi Allah memending ya, jadi menunda keturunannya itu karena bisa jadi penyebabnya adalah karena kemaksiatan dan dosa-dosa yang belum 100% diampuni oleh Allah. Maka kemudian diminta dengan memperbanyak istighfar. Jadi tidak ada salahnya ketika saya menyarankan resep yang sama karena memang itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-13 itu juga wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan kebun-kebun dan menjadikan sungai-sungai untuk kesejahteraan manusia. Jadi tidak ada salahnya teman-teman kita memperbanyak istighfar di setiap waktu kita. Tidak hanya ketika selesai sholat saja kita melantunkan istighfar. Basahi lisan kita dengan istighfar dimanapun, kapanpun sambil kita beraktivitas. Mungkin di antara di sela-sela aktivitas kita, di waktu-waktu longgar kita, mungkin lagi perjalanan atau bahkan sambil beraktivitas pun bisa dilantunkan istighfar. Kalau tadi kisah yang sangat masyhur, cerita-cerita kekinian yang terjadi pada masa sekarang pun juga banyak ya. Ada pernah ada cerita dari salah seorang teman yang mengalami berkah dari istighfar ini, diberikan pertolongan oleh Allah dari lantunan istighfar, dari zikir istighfar ini. Suatu hari seorang teman pergi dan lupa membawa dompetnya. Ya, ketika naik motor lupa bawa dompet sehingga nggak bawa SIM, nggak bawa STNK. Nah, di perjalanan ada mukmen ya istilahnya ya, ada patroli itu ya, polisi itu. Kemudian dari kejauhan teman ini sudah tahu, wah ini saya kayaknya nggak bawa dompet ini, ya gimana ini gitu. Kemudian dia memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampuni saya karena saya lupa bawa dompet, ya Allah tolonglah saya. Nah benar, ternyata ketika sampai di itu ya tempat mukmen itu tadi, ternyata dia bisa lolos. Jadi polisinya itu tidak menanyakan SIM dan STNK-nya, padahal di depannya itu pada ditanyain semua. Dia langsung dipersilahkan untuk jalan. Nah ini berkah dari istighfar, jadi pertolongan Allah yang diberikan dari istighfarnya. Nah teman ini tadi meyakinnya seperti itu. Lalu ada lagi teman yang kedua pernah juga bercerita ketika dia membutuhkan pertolongan dari seseorang atas permasalahan atau tugasnya. Dia punya tugas, lalu dia untuk menyelesaikan tugasnya itu dia harus datang ke rumah seseorang yang sebenarnya dia ragu-ragu untuk minta tolong kepada orang tersebut. Nah sepanjang perjalanan menuju rumah orang yang mau dimintain tolong ini tadi, dia melantunkan istighfar, mohon ampun kepada Allah, ya Allah bersihkan hati saya, ampuni dosa-dosa saya agar saya nanti di tempat orang yang akan saya datangi ini nanti saya tidak tidak kikuk, tidak kaku dalam berbicara, dan dia mau menolong saya. Nah ternyata betul, sesampai di rumah orang yang dituju, teman saya ini tadi dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika menyampaikan maksud kedatangannya juga dia lancar. Kemudian ketika dia menyampaikan bahwa dia membutuhkan pertolongan, tidak disangka-sangka tuan rumah itu langsung menyambutnya. Masya Allah, apa yang bisa saya bantu gitu. Ketika dia menyampaikan dia butuh ini gitu ya misalnya, ternyata tuan rumah itu ya sebentar ya, masuk sebentar, setelah itu menyampaikan keluar, ya insya Allah ini saya akan
bantu semampu saya. Masya Allah, teman saya ini langsung ini ya, kayak speechless gitu ya, jadi nggak bisa berkata apa-apa. Ketika pulang itu betul-betul ini sepanjang perjalanan itu mengucap ini ya, hamdalah, bersyukur kepada Allah, ya Allah engkau telah mudahkan. Nah ini dia merasakan bagian dari berkah istighfar. Allah mendatangkan pertolongan dari lantunan istighfar. Jadi teman-teman, biasakan kita untuk membasahi lisan kita dengan istighfar di setiap saat, kapanpun, dimanapun. Tidak harus menunggu ketika kita berzikir di waktu-waktu sholat ataupun di zikir-zikir yang lain. Tapi dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap waktu, setiap saat, insya Allah tidak ada ruginya ketika kita memperbanyak istighfar. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa dimudahkan dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.